Halo, perkenalkan kembali nama saya Tebot. Pada fase 2 dan 3 sebelumnya, saya telah menjadi asisten robot AI sebagai pemandu kalian dalam presentasi. Bagi yang belum menonton video fase 2 dan 3 kami, silahkan cek link deskripsi di bawah ini. Kali ini, saya akan memandu kembali presentasi proyek data mining fase terakhir dengan tema model dan analisis regresi linear. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang dimulai dari sebelah kiri yaitu Rifai, Charisma, Hanif, Mahadi lalu Fikri, Farel, Hardi dan Rofi. Setelah itu, izinkanlah saya menyampaikan beberapa materi proyek yang akan teman-teman saya sampaikan. Pada fase kali ini materi proyek terbagi menjadi 3 yaitu materi model analisis data mining, teknik data mining yang digunakan dan validasi hasil temuan. Materi pertama adalah teknik data mining. Sebelum masuk ke materi model analisis yang kami gunakan, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa saja model analisis yang dapat digunakan dalam teknik data mining. Banyak metode yang digunakan dalam data mining untuk mendapatkan hasil yang akurat. Namun, kehati-hatian harus diberikan untuk memilih metode penambangan data yang sesuai untuk setiap perusahaan dan masalah. Dengan memilih metode yang tepat, data mining dapat membantu dalam memprediksi masa depan dan kemudian membuat keputusan yang tepat. Selain itu, fungsi data mining adalah mengekstrak informasi dengan bertujuan mendapatkan insight yang berguna di masa yang akan datang. Dalam data mining, terdapat berbagai model analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi berharga dari data. Di antaranya yaitu model clustering, regresi, klasifikasi, dan association rule mining. Model pertama adalah teknik clustering atau pengelompokan. Metode clustering adalah teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau data ke dalam kelompok-kelompok yang mirip atau serupa. Berikut beberapa contoh metode clustering yang umum digunakan, yaitu K-mean dan hierarchical clustering. Perbedaan antara kedua metode ini ialah pada K-mean pengelompokannya yaitu memisahkan data menjadi K kelompok berdasarkan kesamaan atribut, sedangkan hierarchical clustering metodenya membentuk hierarki kelompok dengan cara menggabungkan atau memecah kelompok berdasarkan tingkat kesamaan. Selanjutnya, model kedua yaitu klasifikasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kategori atau kelas dari suatu objek berdasarkan serangkaian fitur atau atribut yang dimilikinya. Terbagi menjadi 3 contoh penerapan algoritma, yaitu decision trees atau pohon keputusan yang membentuk struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan. Naive Bayes yang menggunakan teorema Bayes untuk mengklasifikasikan data berdasarkan probabilitas. Dan support vector machine atau SVM yang mencari batas keputusan yang optimal untuk memisahkan kelas data. Yang ketiga adalah model analisis regresi yang merupakan suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel bebas, yakni atribut atau fitur, dan variabel terikat, yakni target atau output. Berikut beberapa jenis model analisis regresi yang umum digunakan melibatkan metode seperti linear regression, yakni model ini akan menemukan hubungan linear antara variabel dependen dan independen, dan logistic regression yang digunakan untuk masalah klasifikasi biner dengan memodelkan probabilitas. Terakhir yaitu model association rule mining. Model association rule mining atau ARM dalam data mining adalah suatu pendekatan untuk menemukan hubungan atau asosiasi antara item-item dalam dataset. Terdapat 2 algoritma yang umum digunakan untuk association rule mining. Yang pertama adalah a priori algorithm, yang bekerja dengan mencari aturan asosiasi dengan mengidentifikasi item set yang sering muncul bersama-sama.
atau dengan kata lain item set yang seringkali muncul dalam transaksi. Yang kedua adalah FP Growth Algorithm atau Frequent Pattern Growth Algorithm yang bekerja menggunakan struktur pohon FP Growth untuk mengidentifikasi pola yang sering muncul dalam dataset. Materi selanjutnya yaitu model analisis yang kami gunakan. Di sini, kami menggunakan model regresi, dikarenakan dapat memprediksi variabel yang menggunakan data numerik, dalam hal ini yaitu prediksi stok obat. Metode regresi sangat cocok digunakan dalam studi kasus yang kami kerjakan, dikarenakan dapat memperkirakan jumlah stok obat yang mungkin diperlukan di masa yang akan datang secara kontinu. Regresi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel penjelas atau variabel independen dengan variabel yang ingin diprediksi atau variabel dependen. Tujuan utama dari regresi adalah untuk memahami dan menjelaskan sejauh mana perubahan dalam satu variabel terkait dengan perubahan dalam variabel lainnya. Jenis pertama dari metode regresi yaitu regresi linear. Pada regresi ini, pendekatan menggunakan fungsi linear untuk memodelkan hubungan antara variabel. Misalnya, regresi linear sederhana melibatkan garis lurus yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Formula regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan MX tambah B, di mana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, M adalah kemiringan atau slope, dan B adalah intercept atau konstanta. Jenis kedua dari metode regresi yaitu regresi nonlinear. Pada regresi ini, pendekatan melibatkan fungsi-fungsi nonlinear untuk memodelkan hubungan antara variabel. Ini digunakan ketika hubungan antara variabel tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh garis lurus. Contoh regresi nonlinear termasuk regresi kuadratik, eksponensial, logaritmik, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu alasan menggunakan jenis regresi linear sebagai metode untuk melakukan prediksi kebutuhan stok obat di masa yang akan datang. Dalam penerapan metode regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi variabel yang menggunakan data numerik yang belum diketahui menggunakan nilai lain yang diketahui, yaitu variabel independen. Dalam hal ini, atribut yang diprediksi adalah data kuantiti stok obat yang merupakan data yang bersifat numerik. Dalam studi kasus stok obat ini, banyak sekali melibatkan sejumlah faktor yang berpotensi mempengaruhi variabel kuantiti stok obat, yang merupakan variabel dependen yang dinotasikan sebagai Y, yang dipengaruhi oleh variabel independen lainnya yang dinotasikan sebagai X, yaitu variabel jumlah pemesanan obat dan variabel jumlah penjualan obat, di mana X tersebut merupakan time series dari data penjualan dan pemesanan obat dari bulan Januari sampai September. Materi selanjutnya adalah tujuan menggunakan model analisis regresi linear. Menggunakan regresi linear dalam penelitian prediksi stok obat di masa yang akan datang memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Pemilihan regresi linear untuk penelitian prediksi stok obat di masa yang akan datang bisa diarahkan pada pencapaian berbagai tujuan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik dalam pengolahan stok obat. Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa regresi linear dapat digunakan dalam konteks ini. Tujuan pertama adalah memprediksi kebutuhan stok. Dalam hal ini, kita dapat mengembangkan model yang dapat memprediksi kebutuhan stok obat di masa yang akan datang. Dengan menggunakan regresi linear, beberapa variabel pendukung dapat digunakan untuk mempengaruhi kebutuhan stok, seperti data penjualan historis, data pemesanan, atau faktor-faktor lainnya. Tujuan selanjutnya adalah optimasi persediaan. Pengoptimalan tingkat persediaan stok obat diiringi dengan memahami hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi stok obat.
Tujuannya untuk meminimalkan biaya persediaan sambil memenuhi permintaan pelanggan atau menghindari kekurangan stok. Selanjutnya adalah penyesuaian dengan variabilitas permintaan. Regresi linear dapat membantu menyesuaikan stok obat jika terdapat fluktuasi atau variasi musiman maupun tren dalam permintaan obat-obatan. Tujuannya dapat mengelola persediaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dalam pola permintaan. Yang terakhir adalah perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Regresi linear dapat memberikan dasar untuk perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini dapat membantu apotek dalam merencanakan strategi pengelolaan persediaan, alokasi sumber daya, dan menghadapi ketidakpastian di masa depan. Materi selanjutnya adalah kami mengambil beberapa sampel saja dari data-data obat yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada tahap ini, kami juga akan menampilkan beberapa kekurangan dataset yang kami miliki. Dalam studi kasus ini, kami menggunakan 4 data obat yaitu obat Proclozam, Dores, Alganac, dan Rizodal sebagai sampel untuk melakukan prediksi menggunakan regresi linear berdasarkan data penjualan, data pemesanan, dan stok obat. Prediksi tersebut akan digunakan untuk pengelolaan dan pemesanan lebih awal dari keterbatasan stok obat. Berikut kami tampilkan 4 dataset dari data penjualan, pemesanan, dan stok obat. Pertama, yaitu data obat Proclozam 10 mg. Berikut dataset kami yaitu data pemesanan dari bulan Januari sampai September, lalu data penjualan dan stok obat dari bulan Januari sampai tanggal 4 Oktober. Sebagai informasi tambahan, dataset obat Proclozam merupakan data obat jenis tablet dengan data pemesanan yang awalnya dalam bentuk box, kami ubah menjadi tablet kisaran 1 box yaitu 100 tablet. Kedua, yaitu data obat Rizodal 2 mg. Berikut dataset kami yaitu data pemesanan dari bulan Januari sampai September, lalu data penjualan dan stok obat dari bulan Januari sampai tanggal 4 Oktober. Pada data pemesanan obat, data mentah yang didapatkan yaitu per box hingga kami harus mengubah menjadi satuan tablet, kisaran 20 tablet per box. Ketiga, yaitu data obat Alganac 1 mg. Berikut dataset kami yaitu data pemesanan dari bulan Januari sampai September, lalu data penjualan dan stok obat dari bulan Januari sampai tanggal 4 Oktober. Pada data pemesanan obat, data mentah yang didapatkan yaitu per box, hingga kami harus mengubah menjadi satuan tablet, kisaran 20 tablet per box. Terakhir, yaitu data obat Dores 5 mg. Berikut dataset kami yaitu data pemesanan dari bulan Januari sampai September, lalu data penjualan dan stok obat dari bulan Januari sampai tanggal 4 Oktober. Pada data pemesanan obat, data mentah yang didapatkan yaitu per box, sehingga kami harus mengubah menjadi satuan tablet kisaran 50 tablet per box. Pada data mentah yang kami dapatkan, data stok masing-masing obat hanya pada tanggal 4 Oktober. Selanjutnya, kami perlu melakukan perhitungan manual untuk menghitung data stok obat dari bulan Januari sampai pada bulan September. Perhitungannya dapat dipengaruhi oleh penjualan dan pemesanan pada bulan tersebut untuk menghitung stok pada bulan sebelumnya. Berikut kami tampilkan perhitungan pada dataset obat Alganac 1 mg. Untuk perhitungan mundurnya dipengaruhi oleh faktor penjualan dan pemesanan. Tetapi ini hanyalah asumsi belaka dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan data stok obat seperti expired date, barang return, dan lain-lain. Simpelnya adalah stok pada bulan N kurang 1 dihitung dengan cara jumlah stok bulan N ditambah selisih penjualan dan pemesanan pada bulan N. Dilihat stok pada bulan Oktober adalah 136 tablet dengan penjualan 32 dan pemesanan 0. Sehingga perhitungan itu 136 ditambah 32 dikurang 0. Didapatkan bahwasanya stok pada bulan September adalah 174. Lakukan perhitungan tersebut hingga pada bulan Januari. Di model analisis menggunakan regresi linear, kita memerlukan pembagian data menjadi variabel X dan Y. Variabel X untuk penjelasan bagi variabel independen, sedangkan variabel Y digunakan untuk variabel dependen. Selanjutnya, dari tabel-tabel yang sudah dijelaskan dan dipaparkan sebelumnya, kami mengidentifikasi dua variabel yaitu X sebagai variabel independen yaitu time series, yaitu pada bulan Januari sampai bulan Oktober. Lalu terdapat variabel dependen sebagai variabel quantity stock yang dipengaruhi oleh variabel independen, di mana variabel quantity di sini berdasarkan data penjualan, data pemesanan, dan data stok obat masing-masing dari bulan Januari sampai Oktober. Berikut kami tampilkan tabel data sampel obat Alganac 1 mg.
Setelah itu, kita masuk ke perhitungan statistika atau model analisis data, yaitu average difference. Average difference dihitung berdasarkan selisih antara pemesanan dan penjualan, lalu dirata-ratakan dari masing-masing bulan Januari sampai bulan September. Proses ini melibatkan mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai dalam dua set data dan kemudian menghitung rata-rata dari seluruh selisih tersebut. Average difference juga digunakan untuk membuat sebuah garis linear yang nantinya akan memprediksi sebuah stok obat berdasarkan titik potong antara garis linear average difference dan garis regresi linear stok obat. Berikut tabel perhitungan average difference. Di sini saya akan menampilkan perhitungan secara Excel pada obat Proclozam 10 mg. Di sini dapat kita melihat bahwasanya pada X-nya itu Januari, Februari sampai ke bulan September. Sedangkan pemesanan, penjualan, dan stok itu merupakan kuantiti dari masing-masing tabel, yaitu diibaratkan sebagai Y. Di sini average difference itu menghitung selisih antara penjualan dan pemesanan. Kita bisa lihat di sini perhitungannya untuk masukkan sama dengan absolut, karena kan kita mau mengambil nilai-nilai yang bersifat positif, lalu penjualan dikurang pemesanan tutup kurung dibagi dengan 2. Hasilnya 294. Lalu di sini kita tarik garis sampai ke bulan September. Sini average difference masing-masing bulan untuk obat Proclozam 294, 199 sampai 271,5. Selanjutnya kita menghitung titik average difference. Dan nantinya titik ini akan ditarik garis dari bulan Januari titik 294 sampai ke titik average difference yang nantinya kita dapatkan itu berada di titik September. Jadi sama dengan sum ini untuk bulan Januari sampai September dibagi dengan banyaknya data, itu dari Januari sampai September itu ada 9 data, hingga didapatkan nilai 261,3889. Dan nantinya titik average difference ini akan kami visualkan kan dalam bentuk grafik yang ditarik garis dari average difference pertama Januari sampai ke titik 261 yang nanti titik ini berada pada bulan September. Berikut kami tampilkan dataset yang sudah dihitung baik itu stok obat pada bulan Januari sampai bulan September dan juga average difference antara penjualan dan pemesanan. Pertama yaitu obat Proclozam 10 mg. Selanjutnya tabel pemesanan, penjualan, stok obat, dan average difference pada obat Arecanlax 1 mg. Ketiga adalah obat Dores 5 mg dengan tabel pemesanan, penjualan, perhitungan manual stok obat, dan perhitungan average difference. Terakhir adalah tabel dataset untuk obat Rizodal 2 mg. Tabelnya terdiri dari variabel X time series Januari sampai Oktober, lalu variabel Y adalah kuantiti dari penjualan, pemesanan, stok, dan average difference. Selanjutnya, yaitu kami memvisualisasikan tabel dataset tersebut ke dalam grafik garis atau line chart. Pertama, kami tampilkan hasil visualisasi dari tabel obat Alganac 1 mg ke dalam grafik garis atau line chart. Pada pemaparan grafik garis obat Alganac 1 mg berikut, dijelaskan bahwasanya garis warna kuning merupakan data stok obat, garis berwarna oranye data penjualan obat, garis warna abu-abu merupakan data average difference antara penjualan dan pemesanan, serta garis warna biru merupakan data pemesanan obat yang diukur dari bulan Januari hingga September. Selanjutnya, visualisasi grafik garis untuk obat Dores 5 mg. Sama seperti grafik garis obat Alganac 1 mg sebelumnya, grafik ini menggambarkan data penjualan yang berwarna oranye, data stok obat yang berwarna kuning, data average difference berwarna abu-abu, dan data pemesanan obat berwarna biru pada bulan Januari hingga September. Sedangkan data stok obat yaitu pada bulan Januari sampai bulan Oktober tanggal 4. Grafik garis ketiga ini menggambarkan data penjualan, pemesanan, stok, dan average difference pada obat Proclozam 10 mg. Sama seperti grafik-grafik sebelumnya, bahwasannya keterangan untuk garis warna oranye sebagai penjualan obat, garis warna kuning sebagai stok obat, garis warna abu-abu sebagai average difference, serta garis warna biru sebagai data pemesanan obat pada bulan Januari hingga bulan September.
Terakhir yaitu visualisasi grafik garis untuk obat Risoldal 2 mg. Sama halnya dengan visualisasi grafik sebelumnya, data yang didapatkan pada bulan Januari hingga bulan September, sedangkan data stok obat hanya didapatkan pada bulan Oktober tanggal 4. Keterangan grafik di samping dijelaskan bahwasannya garis warna kuning merupakan data stok obat, garis warna oranye merupakan data penjualan obat, garis warna abu-abu merupakan data average difference, dan garis warna biru merupakan data pemesanan obat. Materi selanjutnya adalah perhitungan regresi linear untuk stok obat dan teknik validasi hasil temuan menggunakan cohort validation. Selanjutnya adalah perhitungan prediksi stok obat menggunakan algoritma regresi linear. Sebelum itu, data-data yang sudah selesai preprocessingnya akan sangat berguna jika dimanfaatkan. Salah satu untuk memanfaatkan data tersebut adalah dengan mengimplementasikan algoritma machine learning untuk mengolah data tersebut. Jadi kan sebenarnya mesin itu nggak bisa berpikir ya, beda kayak manusia yang bisa berpikir. Nah, mesin itu dia bisa berjalan hanya sesuai instruksi yang diberikan. Oleh sebab itu, cara agar mesin bisa belajar itu adalah dengan mengimplementasikan algoritma machine learning ke dalam mesin tersebut, agar si mesin itu bisa belajar dari data-datanya. Nah, dan harus sesuai juga dengan studi kasusnya ya, karena machine learning sendiri dia dibagi menjadi supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, di sini kami menggunakan supervised learning. Nah, kenapa kami menggunakan supervised learning? Ini kalau dilihat dari datanya, ini ada dua variabel, yaitu variabel X yang merupakan data independen, dan variabel Y yaitu yang diprediksi, data stok obat yang diprediksi. Karena kan studi kasus kami itu kan memprediksi data stok obat. Jadi data stok obatnya ini udah ada, dia sudah diberi label gitu. Dan karena kami memprediksi data yang sudah ada, dan data itu juga sudah antara X dan Y itu, X itu data inputannya dan Y itu data yang diprediksi ke depannya. Jadi kita akan memprediksi data stok obat itu di bulan-bulan selanjutnya. Nah, kenapa kami menggunakan algoritma regresi linear? Karena kami kan melakukan prediksi stok obat, yang dimana data stok obat itu adalah data numerik. Dan algoritma regresi linear ini ya, juga yang kami pilih itu cocok untuk memprediksi data numerik. Kalau misalnya datanya kategorikal, itu bisa pakai algoritma lain kayak decision tree atau net bias. Nah, karena ini data numerik, jadi ya juga bisa dipilih untuk menggunakan regresi ya, bisa linear, logistik, atau lainnya. Nah, di sini kami menggunakan regresi linear. Itu bisa digunakan untuk memprediksi data stok obat yang diinputkan, yaitu data periode bulan. Ya, ini data yang diinputkan, kemudian ini data outputnya. Jadi kita akan melakukan prediksi stok obat itu di bulan Oktober, karena Oktober itu belum ada. Nah, ini kalau dilihat grafiknya, dia turun ya, karena emang stok obat itu semakin naik bulannya, dia stok obatnya makin turun gitu. Jadi antara variabel X dan variabel Y itu berkorelasi negatif. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung manual ya regresi linear ini. Nah, dia cara yang pertama, dia dibikin tabel seperti ini ya. X, Y, ini X min X bar. X bar itu rata-rata dari X. Y min Y bar, X min X bar dikali Y min Y bar. Kemudian X min X bar kuadrat. Nah, bikin tabel yang seperti ini. Yang bagian ini dia kalau sudah dapat datanya baru yang diprediksi. Nah, jadi ya 1 sampai 9 ini yang dari X ini dia dicari rata-rata dan jumlahnya. Jumlahnya 45 dan dirata-ratain hasilnya 5. Ya 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 9 dibagi jumlah datanya yaitu 9. Hasilnya 5. Begitu juga dengan Y, sama. Dia dicari rata-ratanya didapat hasilnya 1618,2 dan dijumlahkan hasilnya 14.564. Nah, setelah didapat rata-rata dan jumlahnya untuk X dan Y,
Selanjutnya kita bikin ini x min x bar. Ya, x bar itu kan tadi rata-rata dari x. Jadi ya 1 dikurang 5 min 4, 2 dikurang 5 minus 3, 3 dikurang 5 minus 2. Gitu juga selanjutnya. Kemudian selanjutnya y min y bar. Ya, sama seperti x min x bar tadi. Dia nilai y-nya dikurang sama y barnya rata-rata. Didapatkan hasilnya 1085,8. Begitu juga sampai seterusnya. Dan kemudian x min x bar dikali y min y bar itu dari ini ya, x min x bar dikali y min y bar, min 4 dikali min 1085,8 itu hasilnya min 4343,2. Yang ini min 3 dikali 1423 hasilnya segini. Begitu juga sampai seterusnya. Dan kemudian x min x bar dikuadratkan. Ya, ini dari sini ya, diambil x min x bar jadi dikuadratkan, min 4 dikuadratkan 16, min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4. Kemudian didapatkan nih sigmanya, yaitu 6. Sigma dari x min x bar kuadrat yaitu 60, dan sigma dari x min x bar dikali y min y bar yaitu min 19.644. Nah, kemudian untuk mencari kan regresi linear tuh ini ya rumusnya. Y sama dengan persamaan regresi linear itu ini. Y sama dengan A ditambah BX. Jadi untuk mencari A-nya itu seperti ini. A sama dengan Y dikurang BX. Y bar dikurang B dikali X bar. Jadi ya kita harus mencari nilai B-nya dulu karena belum ada. Nah, nilai B-nya ini seperti ini. Untuk rumus untuk mencari B. Jadi dia sigma x min x bar kuadrat dikali y min y bar kuadrat. Ini kan tadi udah kan dijumlahkan ya. Sigma dari x min x bar kuadrat dikali y min y bar kuadrat. Nah, jadi ya untuk yang atas ini dapatkan hasilnya dapatkan hasilnya minus 19.644 dibagi sigma dari x min x bar kuadrat ya. Ini dapat hasilnya 60. Jadi ya B sama dengan ini ya, sigma dari x min x bar dikali y min y bar dibagi sigma x min x bar kuadrat. Jadi ya kalau dibikin ini B-nya. Ya, kalau dibagi sudah didapatkan hasilnya, dia hasilnya segini. Minus 327,4. Dan kemudian setelah itu dicari B-nya. Untuk cari B-nya kan Y bar dikurang B dikali X bar. Y barnya itu yang ini ya, Y barnya 1618,2. Dan dikurang B-nya ini dikali X bar. X barnya itu ini 5. Jadi ya dapatkan hasilnya segini 3255,2. Jadi ya untuk persamaan persamaan garis ya, persamaan garis yang didapatkan yaitu 3255,2 ditambah minus 327,4x. Nah, jadi kalau dibikin grafiknya seperti ini nih. Ini untuk visualisasi dari linear ya. Jadi ini lihat nih titik-titik ini nih. Ini stok obatnya. Terus dibikin garis regresinya yang garis putus ini. Jadi setelah dapat nih ya persamaannya. Setelah dapat persamaannya kita bisa bikin modelnya untuk memprediksi. Misalnya ini saya memprediksi data obat, stok obat di bulan 10. Jadi ya disubstitusikan aja nih. 10 disubstitusikan ke X-nya nih. Ya, ke X-nya. Ya, jadi bisa dijumlahkan ini Y-nya didapatkan minus 18,8. Jadi ya seperti yang dijelaskan di awal ya, kan hubungan antara X dan Y ini dia berkorelasi negatif. Nah, kemudian dihitung akurasinya ya. Ini hitung akurasi menggunakan root mean square error. Karena ini errornya cukup tinggi ya, ada ratusan. Ini yang tadi sudah diprediksi ya menggunakan persamaan ini.
persamaan garis. Ini saya dibikin nih dihitung akurasinya menggunakan root mean square error, hasilnya 313,146. Nah, ini untuk cara pertama nih, menghitung secara manual. Kalau cara kedua, sebenarnya di Excel juga menyediakan function trend. Ya, trend ini sama aja ya seperti regresi. Ini saat menggunakan trend, ya ini dilihat nih, trend D9 sampai D17 ya ini. Yaitu Y-nya sebagai yang variabel dependennya. Kemudian ini yang variabel independennya itu C9 sampai C17 yang ini dari 1 sampai 9. Nah, kemudian ini C20 ini yang akan diprediksi. Data yang akan diprediksi yaitu data di bulan 10. Dan kemudian ini true. Setelah didapatkan ya seperti ini hasilnya. Kurang lebih hasilnya agak mirip ya, menggunakan persamaan regresi ini dan menggunakan trend min 18. Jadi di bulan 10 dia data stok obatnya akan minus ya, persamaan garisnya juga agak mirip. Jadi ya seperti itu untuk perhitungan regresi linear untuk stok obat. Kemudian selanjutnya adalah teknik validasi model menggunakan K-fold cross validation. Jadi kan sebelumnya ada juga ya RMSE untuk menghitung akurasi. Cuman kalau untuk menghitung akurasi yang sebelumnya tadi, dia tuh kan menghitung seluruh datanya ya. Jadi kan bahkan sampai data yang outlier pun juga bakal dihitung juga gitu. Jadi untuk melakukan validasi lagi ya modelnya, kami menggunakan K-fold cross validation untuk mengukur akurasinya. Nah, cara untuk melakukan K-fold cross validation itu, yang pertama datanya diacak dulu. Ini kan datanya ada 1 sampai 8. Kemudian diacak, bebas ya acaknya berapa. Kemudian ini ada n sama dengan 8 itu jumlah datanya 8. K sama dengan 4 itu dia iterasinya ada 4. Jadi ya kita untuk mengukur juga data training dan data testingnya. Jadi ya untuk mengukur data testingnya berapa, 8 dibagi 4 itu 2. Jadi ya nanti masing-masing iterasi ada 6 data training dan 2 data testing. Itu diiterasi sebanyak 4 kali. Nah, dia seperti ini. Data yang sudah diacak tadi dia diiterasi. Ya, di iterasi pertama ini 41 sebagai testing, sisanya sebagai training. Iterasi kedua juga yang sebagai testing itu 83, kemudian sisanya sebagai training. Iterasi ketiga selanjutnya kemudian data yang sebagai testing itu data 27 dan sisanya yang sebagai training itu yang putih-putih ini ya, yang biru-biru ini data testing. Jadi dia secara cross validasi ya, dia dibagi gini di beberapa untuk data pengujiannya. Nanti masing-masing iterasi dihitung akurasinya berapa. Nanti kalau udah dapat nih masing-masing akurasinya, dia dirata-ratain dari keempat akurasi ini. Untuk cara melakukan validasinya ya, ini kan tadi sudah dijelaskan. Ini untuk validasi di iterasi pertama, dia dibagi tadi data yang sudah diacak tadi. Ini totalnya ada 6 data training dan ada 2 data testing. Nah, yang data training ini ya, yang sudah ada ini, dia dilatih datanya. Ini si algoritma regresi linearnya itu, dia belajar dari data-data ini nih, dilatih. Terus dapat nih hasilnya. Ini menggunakan persamaan regresi yang kayak sama sebelumnya ya, yang bisa menggunakan perhitungan manual atau pakai trend juga bisa. Mendapatkan persamaannya
Ini persamaannya. Min 376,7x ditambah 3579,665. Nah, setelah dapat nih persamaannya, baru di testing nih ke data 4 dan data satunya ini. Ini nilai aktualnya ya. Kemudian ini nilai prediksi. Yang nilai yang sudah diprediksi menggunakan persamaan ini. Jadi dapatkan nih selisihnya kan ada error ya, bisa dibilang error. Karena kalau melihat dari datanya nih, yang data keempatnya, ini kan 4 sama satunya kosong ya. Nah, ini yang error ini dia bisa digunakan untuk menghitung akurasi, yaitu contohnya nih root mean square error. Dia dihitung akurasinya, dia kalau makin kecil dia makin bagus, kalau makin besar dia kurang bagus. Dapatkan RMS sama dengan 432,987. Kemudian ini data ke 9. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini kan datanya ada 9 nih. Jadi yang kita gunakan untuk cross validasi itu ada 8. Jadi yang data satunya ini nih 9. Ini untuk di testing. Jadi kita coba di testing datanya. Nilai aktualnya kan 341 dan nilai prediksinya itu dia diprediksi menggunakan persamaan ini hasilnya 189. Cukup jauh ya errornya. Kemudian untuk yang di bulan ke-10 dia diprediksi juga nih menggunakan regresi linear ini. Dan hasilnya dia akan minus. Kemudian di iterasi kemudian ini nih ya, kalau gambar grafiknya ini ada linear nih garis putus ini. Ini yang peta-peta ini dia stok obatnya. Kemudian di iterasi kedua juga sama. Dia dilakukan training lagi nih data ini. Dapatkan persamaan garisnya ini nih. Dan kemudian di testing lagi nih. Dan baru dapatkan dari error tadi nih. Akurasinya dia lebih rendah ya, berarti dia iterasi kedua dia modelnya lebih bagus daripada iterasi pertama ini karena akurasinya dia lebih kecil ya RMSE-nya. Nah, kemudian di testing lagi nih di ke-9 di nilai aktualnya 341 dia diprediksi 435 dan dia di bulan ke-10 masih diprediksi hasilnya positif. Ini data aktualnya nggak ada karena emang data yang ada tuh cuma data ke-9 aja. Dia diprediksi nih menggunakan regresinya. Kemudian juga nih iterasi keempat dan sampai iterasi ketiga nih, dan kemudian sampai iterasi keempat. Nah, jadi dari akurasinya ya, yaitu RMSE itu yang sudah didapatkan tuh hasil pengukuran menggunakan Cohort cross validation. Ini rata-rata RMSE yang didapatkan dari akurasi dari iterasi pertama sampai iterasi keempat. Kemudian dia dibagi 4 karena dicari nilai rata-ratanya. Jadi hasil pengukurannya itu didapatkan RMSE-nya itu menggunakan Cohort cross validation itu 410,604. Cukup berbeda ya dari yang sebelumnya itu yang menggunakan regresi yang tanpa menggunakan validasi seperti ini. Karena emang pada dasarnya semakin banyak model itu belajar ya, semakin banyak data-data yang dipelajari dari si modelnya ini, dari si regresinya itu, maka dia akurasinya semakin bagus. Jadi analoginya ya seperti orang tuh kalau makin banyak belajar, dia semakin pandai. Dia akurasi untuk menjawab soal-soal itu akan semakin tinggi. Gitu juga kayak mesin, kayak algoritma ini. Dia makin banyak belajar dari data-data itu, maka akurasi si model ini untuk menjawab untuk mendapatkan akurasi ya untuk prediksinya tuh dia akan semakin besar. Jadi kalau datanya ini makin dikit, maka dia akurasinya akan berkurang. Jadi seperti itu. Cuman validasi menggunakan Cohort cross validation ini diperlukan untuk karena kan emang ada perbedaan ya akurasi kalau tanpa validasi dan akurasi dengan validasi. Karena kan dia terus nih, jadi kan kita bisa tahu ini dari iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, akurasi yang lebih tinggi itu akurasi yang mana gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti ini untuk melakukan validasi menggunakan Cohort cross validation. Selanjutnya, materi terakhir yaitu prediksi berdasarkan titik potong antara garis regresi linear stok obat dan garis linear average difference.
Pertama, yaitu kami tampilkan untuk garis regresi linear stok obat Alganac 1 mg. Penjelasan mengenai grafik regresi linear telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Selanjutnya, untuk garis linear, kami dapatkan titik average difference yaitu 95,778. Titik tersebut akan dihubungkan dari titik average difference bulan Januari ke titik 95,778. Disimpulkan bahwasanya titik potong antara garis linear average difference dengan garis regresi linear data stok obat Alganac berada pada awal bulan Oktober sekitar tanggal 3-6 Oktober. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya prediksi stok obat sekitar awal bulan Oktober harus dipesan sebelum tanggal prediksinya, yaitu pada bulan September awal. Selanjutnya yaitu kami tampilkan untuk regresi linear stok obat DORES 5 mg. Penjelasan mengenai grafik regresi linear telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Selanjutnya untuk garis linear kami dapatkan titik average difference-nya yaitu 180,833. Titik tersebut akan dihubungkan dari titik average difference bulan Januari ke titik 180,833. Disimpulkan bahwasanya titik potong antara garis linear average difference dengan garis regresi linear data stok obat berada pada awal bulan Oktober sekitar tanggal 3-6 Oktober. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya prediksi obat sekitar awal bulan Oktober harus dipesan sebelum tanggal prediksi yaitu pada bulan September awal. Selanjutnya yaitu kami tampilkan untuk garis regresi linear stok obat Proclozam 10 mg. Penjelasan mengenai grafik regresi linear telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Selanjutnya untuk garis linear kami dapatkan titik average difference yaitu 261,3889. Titik tersebut akan dihubungkan dari titik average difference bulan Januari ke titik 261,3889. Disimpulkan bahwasanya titik potong antara garis linear average difference dengan garis regresi linear data stok obat Proclozam berada pada awal bulan Oktober sekitar tanggal 3-6 Oktober, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya prediksi stok obat sekitar awal bulan Oktober harus dipesan sebulan sebelum tanggal prediksi yaitu pada bulan September awal. Terakhir yaitu kami tampilkan untuk garis regresi linear stok obat Risperdal 2 mg. Selanjutnya, untuk garis linear kami dapatkan titik average difference yaitu 186,778. Titik tersebut akan dihubungkan dari titik average difference bulan Januari ke titik 186,778. Disimpulkan bahwasanya titik potong antara garis linear average difference dengan garis regresi linear data stok obat Risperdal berada pada awal bulan Oktober sekitar tanggal 3-6 Oktober. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya prediksi stok obat sekitar awal bulan Oktober harus dipesan sebulan sebelum tanggal prediksi yaitu pada bulan September awal. Sekian presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Tebot mewakili teman-teman anggota kelompok menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembuatan fase akhir proyek data mining. See you in the next video. Bye-bye.